Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Francisco Sebastian Siagian. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan untuk tugas saya itu pada modul yang ketiga dengan judul Desain Mekanik Robot Learn Follower pada mata kuliah Praktikum Mekatronika dan Robotika. Sebelumnya saya dari Pengusaha Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM R062. Jadi langsung saja saya mulai di sini. Jadi kita mulai dari mengapa desain digital sebelum manufaktur. Jadi ada 3 poin, yaitu yang pertama ada kekuatan struktural. Chassis dan bracket dirancang untuk kokoh menopang seluruh bagian kelistrikan dan mekanik secara absolut. Yang bagian kedua ada distribusi berat, yaitu keseimbangan spasial komponen secara langsung menentukan traksi roda dan kehalusan manuver robot di lintasan. Dan yang ketiga ada kompatibilitas dimensi, memastikan motor, baterai, sensor, dan PCB terintegrasi secara fisik tanpa perlu modifikasi paksa saat perakitan. Tetapi ada catatan diagnostik di sini, yaitu desain mekanik yang buruk akan menghasilkan robot yang goyah, tidak stabil saat maju kencang, dan komponen fisik yang saling bertabrakan. Saya lanjut lagi. Jadi kemudian sini ada workflow presisi dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Yang pertama ada geometri dan constraints, yaitu prioritaskan constraints geometris mutlak sebelum menentukan dimensi angka. Sini kita bisa lihat ada garis biru atau under constraint dan garis hitam itu fully constraint. Kemudian sini ada poin yang kedua yaitu solid modeling atau extrude dan hole. Extrude yaitu mengubah profil presisi 2 dimensi menjadi volume 3 dimensi terukur. Opsinya ada new body, join, atau cut. Kemudian ada hole, yaitu eksekusi lubang dengan parameter spesifikasi murni untuk dudukan baut perangkat keras. Bisa dilihat di sini untuk hole-nya gambarnya seperti itu. Kemudian ada poin yang ketiga itu durabilitas atau fillet, yaitu terapkan radius 1-3 mm secara konsisten pada setiap sudut dalam sasis. Fungsi strukturalnya itu memecah beban tegangan atau stress crack pada komponen plastik atau arklik saat dijepit baut rakitan. Oke, dilanjut itu ada assembly dan kinematika digital. Itu di sini ada rigid joint, fungsinya untuk mengunci komponen mati sepenuhnya tanpa ruang gerak mekanis. Dan aplikasi utamanya itu pada bracket sensor, stand off PCB, body chassis, dan dudukan baterai. Kemudian sini ada revolve joint-nya, itu untuk membuka persis satu arah gerak rotasi pada sumber pivot referensi, dan aplikasi utamanya itu pada putaran poros, roda motor dan tuas rahang gripper SG90. Kemudian sini ada untuk status checknya itu sendiri, itu ada interface check wajib 0 tabrakan ya, dikarenakan validasi digital mutlak sebelum fabrikasi. Jika terdeteksi warna merah atau saling motong di ruang virtual, sistem fisik robot dipastikan gagal untuk dirakit. Kemudian sini ada output produksi dan integrasi ICAD dan MCF dan MCAD. Kemudian sini ada cetak 3D atau plastik PLA dengan format .stl. Targetnya itu ada motor mount, stand off PCB, dan dudukan servo serta gripper. Kemudian untuk parameter DFM-nya dengan infill 40% untuk kekuatan clamp screw, ketebalan dinding minimum 2 mm. Dan di sini ada juga laser cut plus bending dengan acrylic 3 mm dan dengan format .dxf. Targetnya itu pada bracket sensor ultrasonic HCSR04 dengan workflow diekspor langsung dari fitur flat pattern atau sheet metal untuk memastikan dan menjamin akurasi dimensi bend allowance setelah dipanaskan dan ditepuk. Kemudian yang terakhir sini ada integrasi elektronik dengan import isi EDA atau step. Targetnya itu pada mainboard PCBA dengan workflow mengubah model sirkuit menjadi komponen 3D atau PCB main untuk mengeksekusi validasi clearance vertikal atau menghindari tabrakan antara port USB dan kapasitor dengan batas atas sasis robot. Oke, mungkin itu untuk penjelasan saya untuk penjelasan singkat mengenai materi yang akan saya bahas ini. Kemudian sekarang saya akan mempresentasikan bagaimana saya cara membuat 3D 3 dimensinya. Oke, pertama kita buka SolidWorks, lalu kita part, oke. Lalu kita front plan, sketch. Kemudian kita klik, kita buat sketchnya, smart dimension, kita klik, kita buat 160, lalu kita isi 90 di sini. Oh, kemudian kita cari lagi di terminalnya. Kita cari flange.
base flange. Untuk membuat sisi kirinya kita oke. Udah kita edge flange untuk membuat sisi kirinya. Oke, sudah kita atur 31, 30 aja kita buat. Oke, kita tekan oke. Dan untuk sisi kanannya kita buat lagi sekali lagi. Oke, untuk sementara seperti ini untuk base flange nya. Oke, jadi ini untuk hasilnya dari yang sudah saya buat sebelumnya, menghasilkan 3D seperti ini ya. Ini untuk kita ubah warnanya, kita masukkan saja, kita klik. Nah, jadi ini untuk 3D. Mungkin itu untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kurangannya. Terima kasih sudah mendengarkan.